Coba bayangkan sebuah puncak gunung. Puncak itu menyentuh langit pagi. Inilah Gunung Taibai di Tiongkok kuno. Kabut tebal menyelimuti lembah di bawahnya. Sinar matahari perlahan menembus awan. Rasa damai yang mendalam menyelimuti daratan. Disinilah orang mencari ilmu. Disinilah legenda-legenda lahir. Di dunia ini, hiduplah seorang tabib hebat. Namanya Sun Simiao. Nama yang disebut dengan penuh rasa hormat. Beliau bukan hanya seorang dokter. Beliau adalah seorang cendekiawan, seorang filsuf. Hidupnya bagaikan perjalanan mencari ilmu. Karyanya adalah hadiah untuk semua orang. Beliau mengerti betapa pentingnya keseimbangan dalam hidup, dan beliau berusaha untuk menjaganya. Beliau pernah berkata, nyawa manusia itu berharga. Kata-kata ini menunjukkan rasa hormatnya yang besar, dan cintanya yang mendalam untuk sesama manusia. Sun Simiao lahir sekitar tahun 5 pada 1. Waktu kecil, beliau sudah pintar sekali. Beliau belajar dengan cepat, membaca banyak buku. Tapi masa kecilnya tidak mudah. Beliau sering sakit waktu kecil. Pengalaman pribadinya ini yang membuatnya jadi semangat belajar ilmu pengobatan. Beliau ingin mengerti tentang penyakit. Beliau ingin menemukan cara menyembuhkan orang. Beliau hidup pada masa dinasti Tang. Ini adalah zaman keemasan di Tiongkok. Seni, ilmu pengetahuan, dan budaya berkembang pesat. Kota-kota besar sangat ramai dan penuh dengan ide-ide baru. Sun Simiao menyaksikan zaman yang penuh semangat ini. Beliau bisa saja mencari kekayaan atau kekuasaan. Tapi beliau memilih jalan yang berbeda. Jalan untuk melayani sesama tanpa pamrih. Masyarakat sangat menghormatinya. Mereka menjulukinya Yao Wang, sang raja obat. Meskipun mendapat pujian tinggi ini, beliau tetap rendah hati. Beliau hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Sun Simiao menuangkan karya hidupnya ke dalam buku. Karyanya yang paling terkenal adalah Qianjin Fang. Judul lengkapnya adalah Beiji Qianjin Yao Fang. Artinya, resep-resep penting untuk keadaan darurat yang harganya setara 1000 keping emas. Nama ini saja sudah menunjukkan betapa pentingnya isinya. Ini menunjukkan betapa beliau menghargai kesehatan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melindunginya. Ini bukan sekadar buku. Buku ini seperti peti harta karun berisi ilmu pengobatan. Panduan untuk dokter dari generasi ke generasi. Qianjin Fang sangatlah luas. Isinya lebih dari 30 jilid. Isinya mencakup hampir semua ilmu pengobatan yang ada waktu itu. Membahas penyakit dalam, bedah, dan akupunktur. Ada penjelasan rinci tentang pengobatan penyakit perempuan. Juga ada panduan untuk kesehatan anak-anak. Bahkan ada juga ilmu tentang makanan dan gizi. Pentingnya makan untuk menjaga tetap sehat. Bagian 4. Harmoni dan penyembuhan. Cara pengobatan Sun Simiao yang Daois. Filosofi pengobatan Sun Simiao sangat berakar pada pemikiran Daois. Ajaran Dao menekankan hidup yang selaras dengan Dao, yaitu jalan alam. Beliau percaya pada keseimbangan Yin dan Yang. Keduanya adalah kekuatan yang saling melengkapi di alam semesta, dan juga di dalam tubuh kita sendiri. Tubuh kita dianggap seperti alam semesta kecil, seperti dunia kecil yang mencerminkan alam semesta yang besar. Kesehatan kita tergantung pada keseimbangan ini. Beliau mengajarkan adanya hubungan erat antara alam dan kesehatan kita. Supaya sehat, kita harus hidup mengikuti irama alam. Ini berarti beradaptasi dengan perubahan musim, makan makanan yang sedang musimnya, dan menjaga gaya hidup seimbang. Bagian inti dari ajarannya adalah pencegahan. Ada ucapannya yang terkenal, dokter yang hebat itu mengobati penyakit sebelum penyakitnya datang. Jadi, fokus beliau adalah menjaga supaya orang tetap sehat. Bukan cuma mengobati orang yang sudah sakit. Beliau kasih banyak saran soal gaya hidup, makanan, olahraga, dan juga cara menjaga pikiran, supaya orang-orang bisa tetap sehat. Bagian 5, kebaikan hati sang tabib agung, etika dan ajaran moral. Sun Simiao bukan hanya seorang tabib yang terampil, beliau juga seorang guru moral yang hebat. Beliau membuat aturan etika yang sangat penting untuk para dokter. Ini dijelaskan dalam tulisannya yang terkenal. Judulnya, Tentang Ketulusan Hati yang Sejati dari Para Tabib Agung. Tulisan ini kadang disebut Sumpah Hipokratesnya Tiongkok. Isinya menjelaskan tugas-tugas seorang penyembuh. Tentang bagaimana seharusnya hati seorang dokter, dan tanggung jawab besar yang mereka pikul. Kata-katanya menetapkan standar yang tinggi. Apa sih yang membuat seorang penyembuh itu hebat? Sun Simiao menekankan pentingnya punya rasa kasihan yang tulus dan tidak goyah. Beliau mengajarkan kalau dokter harus memperlakukan semua pasien sama,
tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak peduli kaya atau miskin, jabatannya apa. Entah itu orang kaya atau miskin, orang terpandang atau orang biasa. Muda atau tua, cantik atau tidak. Teman atau musuh, orang Tiongkok atau orang dari negara lain. Semuanya berhak dapat perawatan terbaik yang sama. Bagian 6, warisan abadi, pengaruh Sun Simiao yang tak lekang oleh waktu. Sun Simiao usianya panjang sekali. Banyak catatan bilang usianya lebih dari 100 tahun. Ada juga cerita yang bilang sampai 141 tahun. Umurnya yang panjang ini dianggap sebagai bukti. Bukti kalau ajarannya sendiri memang manjur. Tentang cara hidup yang selaras dengan alam. Waktu mau meninggal, keinginannya sederhana saja. Beliau tetap pegang teguh prinsip hidupnya. Bahkan saat meninggal pun, beliau ingin yang sederhana, dan tetap dekat dengan alam yang sangat dicintainya. Beliau minta dimakamkan secara sederhana, tidak minta kuburan yang mewah atau besar, tidak ada tugu peringatan yang megah untuk namanya. Beliau ingin dimakamkan biasa saja, supaya tubuhnya bisa kembali ke tanah. Ini sesuai dengan ajaran Dao yang dianutnya, menyatu kembali dengan alam secara tenang. Beliau tidak mau ada pameran harta benda duniawi. Ikhwan Ngasci Triptil Muan.